Halo semuanya. Kembali lagi di channel Serba-Serbi Tugas. Di video kali ini, kita akan membahas bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum serta peran lembaga penegak hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum adalah upaya untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu negara. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, sedangkan penegakan hukum bertujuan untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yaitu 1. Melindungi hak-hak warga negara dan kepentingan hukum. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Mengadili dan menindak pelanggar hukum. 4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 5. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Untuk prinsipnya, 1. Keadilan justice. 2. Kebenaran truth. 3. Keseimbangan balance. 4. Kesetaraan equality. 5. Kepastian hukum legal certainty. Fungsinya 1. Perlindungan hukum legal protection. 2. Penegakan hukum law enforcement. 3. Pengadilan judiciary. 4. Pengawasan supervision. 5. Pendidikan hukum legal education. Untuk lembaga yang bertugas: 1. Kepolisian. 2. Kejaksaan. 3. Pengadilan. 4. Mahkamah Konstitusi. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. 6. Lembaga Bantuan Hukum LBH. Sumber hukum: 1. Undang-Undang Dasar ke-1945, 2. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 3. Kode Hukum Pidana KUHP. 4. Kode Hukum Perdata Kuperdata. 5. Peraturan Pemerintah dan Perda. Manfaatnya: 1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. 2. Melindungi hak-hak warga negara. 3. Meningkatkan kesadaran hukum. 4. Mengurangi kejahatan. 5. Menegakkan keadilan dan kebenaran. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran utama: 1. Mengadili dan menindak pelanggar hukum. 2. Melindungi hak-hak warga negara. 3. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Mengembangkan peraturan hukum. 5. Mengawasi dan menertibkan pelanggaran. Peran dalam menjamin keadilan: 1. Mengadili perkara secara adil dan imparsial. 2. Menegakkan hak-hak korban. 3. Menghukum pelanggar hukum. 4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 5. Mengembangkan sistem peradilan yang transparan. Peran dalam menjamin kedamaian: 1. Mencegah konflik dan kejahatan. 2. Menjaga keamanan publik. 3. Mengatur lalu lintas dan transportasi. 4. Mengawasi dan menertibkan demonstrasi. 5. Mengembangkan program pencegahan kejahatan. Lembaga penegak hukum: 1. Kepolisian Polri. 2. Kejaksaan Kejari. 3. Pengadilan PN, PT, MA, AMKA. 4. Mahkamah Konstitusi AMKA. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. 6. Lembaga Bantuan Hukum LBH. Kriteria efektivitas: 1. Transparansi dan akuntabilitas. 2. Keadilan dan kesetaraan. 3. Kepastian hukum. 4. Efisiensi dan efektivitas. 5.
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sumber 1. Undang-Undang Dasar ke-1945, 2. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 3. Kode Hukum Pidana KUHP, 4. Kode Hukum Perdata KUPerdata, 5. Peraturan Pemerintah dan Perda. C. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Pelanggaran hukum dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, seperti di sekolah, di masyarakat, di bangsa dan negara. Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum adalah kurangnya kesadaran hukum, tidak memahami hukum dan peraturan yang berlaku, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, tekanan psikologis, perubahan sosial dan politik, kesempatan, pengaruh media dan budaya pop. Beberapa contoh pelanggaran hukum adalah melanggar hak orang lain, mengambil milik orang lain, tidak mematuhi rambu lalu lintas, membuat keributan di tempat umum, merusak fasilitas umum, mencemarkan nama baik orang lain, tidak membayar pajak, merugikan orang lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat.